Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risaini Faradila dari kelas AK 701 dengan nomor NIM 2103001070016. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai persekutuan likuidasi guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 saya. Langsung saja kita mulai. Di sini ada pembahasan hari ini, garis besar pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan, teori dan contoh serta penyelesaiannya. Di pendahuluan ini, persekutuan adalah badan usaha yang dikelola oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Namun, tantangan seperti perselisihan, kebangkrutan, atau kesepakatan bersama dapat menyebabkan yang namanya likuidasi, di mana bisnis dihentikan, kewajiban diselesaikan, dan aset dibagikan kepada sekutu. Menurut Munir Fuadi di tahun 2005, persekutuan merupakan bentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama nih dengan menyertakan modal, tenaga, atau keterampilan guna mencapainya tujuan ekonomi bersama. Nah, jenis-jenis persekutuan berdasarkan bentuk dan tanggung jawab hukumnya. Persekutuan itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada persekutuan perdata, yang kedua ada firma atau FA, yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV, yang keempat ada perseroan terbatas atau PT, yang kelima ada koperasi. Nah, likuidasi, apa sih likuidasi? Likuidasi adalah proses pembubaran suatu persekutuan atau badan usaha dengan cara menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak ketiga dan mendistribusikan sisa aset kepada sekutu atau pemegang saham sesuai dengan haknya masing-masing. Jadi likuidasi dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kesepakatan bersama, kebangkrutan, atau perintah pengadilan. Jadi selain itu, menurut Munir Fuad di tahun 2014 dalam bukunya Hukum Perusahaan di Indonesia, likuidasi merupakan tahap akhir suatu persekutuan yang menandai penghentian seluruh kegiatan operasionalnya. Nah, tadi pengertian likuidasinya sudah. Nah, penyebab likuidasinya tuh apa sih? Yang pertama ada kesepakatan antar sekutu. Jadi para sekutu sepakat nih untuk mengakhiri persekutuan berdasarkan perjanjian awal atau kondisi bisnis tertentu ya contohnya kebangkrutan. Yang kedua ada berakhirnya masa persekutuan. Jika persekutuan didirikan untuk jangka waktu tertentu, maka persekutuan itu otomatis harus berakhir sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga ada kebangkrutan tadi, insolvensi. Jika persekutuan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, maka dapat dinyatakan bangkrut. Yang keempat, ada meninggal dunia atau mundurnya sekutu utama. Dalam beberapa kasus nih, jika seseorang sekutu utama meninggal atau mengundurkan diri, itu persekutuan bisa dibubarin. Yang kelima, ada keputusan pengadilan, di mana pengadilan dapat memerintahkan pembubaran terhadap persekutuan jika terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan atau terjadi pelanggaran hukum dalam pengelolaan persekutuan tersebut. Yang keenam, ada pelanggaran hukum atau perizinan jika persekutuan melanggar peraturan nih yang berlaku atau kehilangan izin usaha, maka dapat dikenakan sanksi pembubaran oleh pengadilan. Nah, likuidasi persekutuan menurut Warren Reeve dan Dukak di tahun 2017 dalam bukunya Accounting for Partnerships and Corporations, likuidasi persekutuan melibatkan 3 proses utama, yaitu yang pertama realisasi aset, mengubah aset yang dimiliki persekutuan menjadi kas dengan menjualnya atau menyelesaikan piutang yang masih ada. Yang kedua ada pembayaran hutang, melunasi seluruh kewajiban persekutuan kepada pihak ketiga seperti kreditur atau pemasok. Diselesaikan, sisa aset yang masih ada, itu harus didistribusikan kepada sekutu sesuai dengan hak masing-masing dan tentu saja itu harus tercatat ya di perjanjian berdasarkan kesepakatan awal atau persentase kepemilikan modal. Nah, proses likuidasi persekutuan itu kayak gimana sih? Yang pertama ada penunjukan likuidator dalam kasus kebangkrutan. Pengadilan akan menunjuk kurator untuk menangani likuidasi persekutuan tersebut. Yang kedua ada inventarisasi aset dan kewajiban. Jadi semua aset dan kewajiban harus dicatat, termasuk piutang yang harus ditagih dan utang yang harus dibayar. Yang ketiga, ada penyelesaian utang dan kewajiban, di mana aset yang dimiliki dijual
atau digunakan untuk melunasi utang kepada kreditur dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dan juga gaji karyawan. Yang keempat, ada distribusi sisa aset. Jika masih ada aset yang tersisa setelah utang dilunasi, maka aset tersebut harus dibagikan kepada sekutu atau pemegang saham sesuai dengan perjanjian awal atau proporsi persentase kepemilikan. Yang kelima, ada pencatatan dan pelaporan likuidasi. Jadi di dalam PT atau perseroan terbatas, laporan likuidasi itu harus diumumin dalam surat kabar dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan juga HAM atau Hak Asasi Manusia. Nah, contoh dan penyelesaiannya di sini ada pembagian laba, formula pembagian labanya berdasarkan rasio yang ditentukan bersama, rasionya 4:6. Laba yang diperoleh 100.000, maka bagian laba masing-masing adalah A 40.000, B 60.000. Berdasarkan rasio modal, ada pembagian laba rugi dilakukan sesuai dengan perbandingan penyertaan modal dari masing-masing anggota. Jadi ada 3 kemungkinan rekening modal yang digunakan, yaitu perbandingan modal awal, perbandingan modal akhir, dan perbandingan modal rata-rata. Nah, gimana caranya nih ngitung perhitungan modal rata-rata? Jadi ada apabila nih persekutuan AB mengelola laba 30.000, berapa bagian laba A dan B bila digunakan rasio modal awal, modal akhir, dan juga modal rata-rata. Laba masing-masing anggota adalah kalau pakai rasio modal awal A itu 30.000 dikali 50.000 dibagi 110.000. Kita langsung bisa perhatiin di tabel ya, di bagian A sama bagian B itu ada di bulan Januari, Maret, dan November ada keterangannya. Penambah dan pengurang, SO kumulatifnya, jangka waktu, dan total modal. Di bagian B pun sama, jadi ini langsung ke perhitungannya ya. Jadi A itu 30.000 dikali 50.000 dibagi 100.000, hasilnya 13.636. Yang B 30.000 kali 60.000 dibagi 110.000, hasilnya 16.364. Nah, kalau memakai metode perhitungan rasio modal akhir, yang A itu 30.000 kali 60.000 dibagi 120.000 sama dengan 15.000. Yang B 30.000 dikali 60.000 dibagi 120.000, hasilnya 15.000, sorry. Nah, kalau pakai perhitungan rasio modal rata-rata itu 30.000 dikali 65.000 dibagi 135.000, hasilnya 14.445. Ya, kalau B 30.000 dikali 70.000 dibagi 135.000, hasilnya 15.555. Nah, diberikan bunga atas modal sisanya berdasarkan rasio kesepakatan. Jadi perbandingan modal dibanding perbandingan modal awal akhir rata-rata. Jadi contohnya begini, modal rata-rata diambil dari contoh yang AB tadi masing-masing 65.000 dan 70.000. Nah, bunga atas modalnya itu 6% dari modal rata-rata. Ya, sisanya dibagi sama. Laba persekutuannya tadi 30.000. Jadi pembagian laba masing-masingnya di sini ada modal rata-rata 65.000 sama 70.000 yang tadi totalnya jadi 135. Nah, bunganya 6%. 6% dari 65 itu 65.000 ada 3.900, 6% dari 70.000 ada 4.200. Dapat laba jadi 8.100. Nah, itu jadi modal rata-rata dikurang sama bunga, hasil segitu, dan pembagian labanya ada 14.850 ya untuk yang A, yang B-nya 15.150.000. Nah, jadi totalnya balik lagi jadi 30.000 seperti laba persekutuan. Jadi pas gitu dibagi ya. Kesimpulannya, likuidasi persekutuan adalah proses pembubaran suatu persekutuan dengan menyelesaikan kewajiban dan tentu saja mendistribusikan sisa modal kepada sekutu. Proses ini tuh terjadi dari 3 tahap utama, yaitu realisasi aset, pembayaran utang, dan distribusi kas kepada sekutu. Jadi dalam penyelesaian perhitungan likuidasinya juga penting nih untuk memperhitungkan pembagian kerugian secara proporsional, membayarkan semua utang sebelum mendistribusikan modal, serta memastikan tidak ada saldo yang tersisa setelah pembubaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.